untuk jangka panjang, lebih dari 15 tahun ke depan. Nah, untuk itu sebenarnya mindset yang kita hadapi, ya mindset orang-orang atau pemilik proyek ini atau Pemda atau BJPK ini untuk segera proyeknya harus cepat selesai tendernya. Padahal yang kita inginkan adalah proyek yang sustainable ke depan. Jadi ini barangkali satu isu juga dalam proses ini, memang kita harus sangat mindful, sangat betul-betul berhati-hati dengan dalam proses, dan nggak usah khusus banget karena memang kita ini partnership ke depan. Jadi betul-betul prosesnya kita jalankan dengan dulu ya. Nah, bagaimana tantangan timing ini dengan tentang kebutuhan pembangunan infrastruktur Indonesia pada saat ini, saya kira itu isu lain lagi, isu yang harus kita address terpisah. Nah, aspek yang keempat adalah institutional alignment. Barangkali kita pembelajaran di sini tadi juga dari Bapak DIY bahwa ada public side, ada private side yang masing-masing harus mengerjakan PR-nya terkait dengan institusinya. Di public side, apakah tadi juga harus kita bicarakan perlu ada undertaking dari DPRD, perlu ada undertaking dari neighboring pemerintah kabupaten atau yang lain-lain. Nah, ini barangkali kita juga sebagai public sector juga harus melakukan PR kita untuk memastikan bahwa dalam partnership ini kita sudah melakukan itu government institutional consultation atau management. Dari sisi private side juga dia dengan fundersnya, dengan financiersnya, dengan banksnya gitu. Mereka juga sudah harus mengerjakan PR-nya juga untuk bisa memastikan bahwa institutional alignment nanti ke depan semua orang, karena ini partnership ini bukan hanya yang bertanda tangan saja, tapi yang di belakangnya juga ikut terikat ke depannya. Nah, yang kelima yang penting ini adalah juga project structure-nya. Jadi ini project structure ini ada dua aspek utama, terutama kan yang kita lihat itu adalah bagaimana bankability dari proyek ini. Jadi struktur proyek itu yang laku di market, laku oleh investor yang akan menanamkan modal, equity atau sponsor, dan juga oleh bank yang akan memfinance. Nah, itu yang menjadi penting. Tadi kita kasus di proyek ini mereka corporate financing. Jadi kan Bapak katakan bahwa BNI rely on PTPK karena dia punya bisnis banyak selama ini, debt service-nya bagus, relationship-nya bagus, dia ngambil ya seakan-akan garansi dari PTPK. Padahal yang kita perlukan adalah sebenarnya ini project financing gitu ya. Nah, ini barangkali juga kita harus menyepakati, barangkali atau kita bahkan untuk proyek KPS ini mix gitu. Ada project financingnya, sedikit corporate balance sheet-nya, dan di sinilah peran PTPI, Pak. Nah, untuk project financing itu kita enhancement dari sisi garantinya gitu. Jadi untuk kalau tadi si bank mau mendanai karena melihat PTPK-nya, tapi kalau proyek-proyek infrastruktur yang skala besar dan yang asing baru operatornya, mereka kan nggak tahu. Mereka pegang itu adalah pemerintah atau institusi semacam TI untuk mengenhance kreditnya. Nah, yang aspek kedua dari project structure ini adalah concession agreement-nya. Jadi tadi risk allocation sangat penting gitu. Tadi kita nggak jelas bagaimana mereka mengalokasi risikonya. Tadi side risk pun ditimpakan gitu. Kemudian ada mekanisme dispute-nya gitu. Saya nggak tahu apakah dispute resolution mekanismenya ini binding atau tidak, arbitrase atau tidak, musyawarah mufakat atau binding arbitration atau tidak. Nah, kalau untuk DMPI kita akan mensupport project itu harus binding arbitration. Jadi itu harus binding and final gitu di dalam, dan dia harus diatur di dalam concession agreement. Nah, concession agreement juga harus jelas insentifnya seperti apa, penaltinya seperti apa, compensation-nya bagaimana. Dan juga tadi di proyek ini kita tidak lihat bagaimana tadi aspek value capture-nya. Kan tadi diberikan juga konsesi untuk pengembangan kawasan atau properti komersial area. Nah, bagaimana value capture ini dibentuk? Apakah itu memang sudah memenuhi aspek-aspek atau azas value capturing yang berlaku secara best practice. Yang keempat, itu yang kelima. Nah, yang terakhir adalah satu poin barangkali dari aspek monitoring atau project management. Jadi barangkali ini hal yang baru juga, bagaimana kita ini tadi Pak Heri yang menyampaikan bahwa setelah kita tanda tangan perlu ada project management. Nah, jadi kapasiti dan sistem pengelolaan kontrak KPS yang jangka panjang ini juga harus ada dibangun di public sector saat ini.
Saya kira itu kira-kira dari saya 6 poin. Yang satu lagi yang penting yang tadi kita pelajari semuanya adalah leadership dari beliau-beliaunya yang mendorong proyek ini. Nah, ini sebagai sesuatu yang kita perlu apresiasi bahwa ternyata proyek seperti ini yang pada waktu itu barangkali belum dibayangkan kompleksitasnya, tetapi itu pun sudah satu challenge pada waktu itu dan leadershipnya berhasil mendeliver service. Nah, apalagi dengan sekarang di kondisi yang konteks Indonesia sekarang, proyeknya sangat-sangat kompleks karena orang sudah mulai mengerti risk allocation, bank sudah mulai mengerti risk allocation, dan kita di certain project itu mengundang juga partisipasi sektor swasta yang non domestik. Nah, ini akan menambah komplikasi dan tadi leadership ini menjadi satu yang penting. Nah, terakhir barangkali poin dari saya mungkin untuk policy brief kalau boleh usul itu tadi kita diskusi juga, kelihatannya tadi bagaimana kita mengadres isu misalnya tadi ada isu capacity building. Apakah kita perlu membuat suatu semacam regional PPP node atau regional PPP center misalnya untuk bisa mendrive percepatan pembangunan infrastruktur ini, karena ada awareness, ada mindset, ada paradigma yang harus diperbaiki, termasuk juga capacity untuk mengeksekusi, menyiapkan proyek, memproses proyek, dan juga bagaimana kita bisa membantu untuk percepatan procurement prosesnya di wilayah. Apakah misalnya kita Sumatera kan ada forum gubernurnya, ada semacam itu yang bisa dimanfaatkan. Misalnya ada PPP node-nya, misalnya seperti di UK mereka ada local partnership-nya, ada partnership di UK, ada local partnership. Nah, apakah model seperti itu menjadi layak juga untuk kita pikirkan menjadi suatu bagian dari policy brief untuk men-trigger diskusi saja. Apakah itu bisa menjadi suatu solusi? Mungkin teman-teman dari wilayah atau daerah atau Pemda yang bisa melihat kebutuhan itu. Saya kira itu Pak, mungkin dari saya.